Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 245 nomor 590. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini terkait mengantarkan jenazah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal asri'u bil janazati, bersegeralah mengurus jenazah, percepatlah mengurus jenazah. Fa in taku sholihatan, jika keadaannya jenazah itu orang solih, fa khairun, maka akan lebih baik, tuqaddimunaha ilaihi, kalian mengantarkannya kepadanya, ke liang lahatnya. Dalam riwayat lain, orang solih itu ruhnya akan berkata, segerakanlah, ya segerakanlah, ya tidak mau ditunda-tunda. Wa in taku siwa dzalik, dan jika keadaannya tidak solih, fasyarrun, maka jelek, tad'unahu, kalian menyimpannya, an riqabikum, di tengah-tengah leher kalian, maksudnya di antara kalian. Kalau orang solih dipercepat karena memang dia ingin cepat. Kalau dia penjahat dipercepat, ya lebih cepat lebih baik. Masa orang jahat terus ada di rumah, ya terus ada di tempat bersemayam, ya. Jadi kalaupun dia orang jahat, ya jelek kalau terus selama ada di tengah-tengah kita, tidak jadi berkah, ya, cepat. Hadis ini menunjukkan sebaiknya ya tidak usah menunggu apalagi lama, segera saja, ya. Cenah hayang ningali da percuma, nggak bakalan hidup lagi gitu. Kecuali kalau memang, ya pernah saya juga nelpon bapaknya pagi-pagi di Bandara Kalimantan di Balikpapan. Ustaz, mohon doanya anak saya meninggal dunia, saya lagi di Cianjur. Pas datang saya duhur, kenapa belum dimakamkan? Nunggu bapaknya, cenah lagi pulang. Bapaknya datang jam asar, langsung kita berangkat. Ya karena bapaknya ingin melihat mungkin, meski sebetulnya disegerakan saja itu lebih baik, ya. Di sini musyawarah saja, cuma Nabi mengajarkan jangan berlama-lama. Mengenai lamanya jenazah Nabi dimakamkan, karena memang ini kondisi faltah, ya, panik. Biasanya ada Nabi yang membimbing, ini nggak ada. Dan para sahabat bukan terjebak, malah sibuk dengan perpecahan kan. Ini mau ngangkat pemimpin ini mau, nah ini Abu Bakar mendamaikan. Ya ibaratnya kita lihat saja nih kasus Ferdi Sambo, wah niriweuh gitu, ya. Mendamaikan polisi. Bagaimana Kapolri ini menstabilkan polisi itu.
Abu Bakar juga demikian. Sampai kemudian membahas nih bagaimana ngurus jenazah Rasul, memang agak lama Rasul. Tapi itu tidak jadi dalil boleh dilamakan, tetap saja sepanjang bisa dimaksimalkan, dipercepat, harus dipercepat, nggak usah ditunggu lama. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata, siapa yang mengikuti jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai disolatkan, falahu qirat, maka dia dapat 1 qirat. Wa man syahidaha, dan siapa yang menyaksikannya, yang mengikutinya, hatta tudfana, sampai dikuburkan, falahu qiratoni, dia dapat 2 qirat. Qila wa mal qiratoni, ada yang bertanya, apa 2 qirat itu? Kata Nabi, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar pahalanya. Muttafaqun alaihi wali muslimin, dalam riwayat Muslim, hatta tudu'a fil lahdi, hingga jenazah disimpan di lahat, ya. Lahat itu yang menjorok, ya, dinding yang legok itu lahat, ya, makanya di makam itu ada lahat, ya, yang menjorok ke dalam. Kemudian hadis berikutnya walil Bukhari, riwayat Bukhari aidon min hadis Abi Hurairah, sekarang masih dari Abu Hurairah, man tabi'a janazata muslimin, siapa yang mengikuti jenazah kaum muslimin, seorang muslim, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala Allah. Tadi saya dapat cerita dari Pak Haji Asep, weh loba teh si orang diberi amplop. Ada kan begitu ya. Itu tidak imanan wahtisaban. Ini betul-betul ya, kalau kita sudah imanan wahtisaban anu mere amplopnya tarima we panya. Tampi we teu naon. Tapi ini mah biasanya tidak, cuma tahu ini tokoh yang meninggalnya dan biasanya dikasih amplop, ya. Maka itu bukan imanan wahtisaban. Wa kana ma'hu, dan dia menyertainya, hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan, wa yufragha min dafniha, dan selesai dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qirataini, maka sungguh dia pulang membawa 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhudin, setiap qiratnya itu seperti gunung Uhud, ya. Ini hadis mengajarkan kepada kita minimal sampai menyolatkan, maksimalnya sampai menguburkan. Kemudian wa an Salimin an abihi, dari Salim dari ayahnya yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhum, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar berjalan di belakang, di depan jenazah. Ini ketika prosesi mengantarkan. Dalam riwayat lain disebutkan, jadi yang pejalan kaki itu menyertai jenazah, termasuk tokoh-tokoh di depannya, sedangkan yang berkendaraan itu di belakang. Kalau yang berkendaraan di depannya bisa itu mengantarkan jenazah, jadi mendahului jenazah, ya. Meski teknisnya tidak harus selalu di belakangnya, apalagi sekarang nyaris nggak ada lah ya, masih 1-2 nyaris nggak ada yang mengantarkan jenazah jalan kaki. Di daerah situ Aksan itu kalau nggak ke Porib,
ke Caringin, ke Astana Anyar, ke Sirnaraga, itu udah nggak ada yang jalan kaki. Kalau dulu zaman saya kecil ya jalan kaki. Ayeuna mah rata-rata pakai kendaraan motor dan mobil. Jenazahnya juga pakai ambulan, jarang didorong ku roda. Maka rombongan motor ini ibaratnya pejalan kaki sekarang. Jadi boleh di samping, di depan, pokoknya menyertai. Nah, yang mobil sebaiknya di belakang, ibarat zaman Rasul yang naik unta itu di belakang, ya, yang naik kuda. Jadi kalau para pejalan kaki itu di depan jenazah. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina anit tibail janais. Kami dilarang mengantarkan jenazah walam yu'zam alaina, meski tidak ditegaskan atas kami. Jadi maksudnya ibu-ibu itu makruh mengantarkan jenazah, ya. Dilarang meski tidak sampai haram. Untuk hal yang makruh maka tentu pilihannya jangan mengantarkan. Dengan tidak mengantarkan jenazah, ibu-ibu akan dapat pahala. Tapi kalau mengantarkan jenazah akan luput dari pahalanya. Gitu bedanya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mengantarkan jenazah dapat pahala 2 qiraat. Kalau tidak berarti tidak dapat. Kalau ibu-ibu terbalik, mengantarkan jenazah tidak dapat pahala. Kan cenah di hadisnya harus menyertai sampai dikuburkan, ya berarti tidak dengan mengantarkan jenazah ke liang lahat, cukup menunggu di keluarga mayit. Jadi kalau jamaah kami biasa ngalongok, bapak-bapakna nganterkeun, ibuna nunggu gitu, ya. Nanti bapak-bapak pulang, baru pulang ibu-ibunya juga. Jadi ibu-ibu itu kalau mengantarkan jenazah nggak dapat pahala. Kalau tidak mengantarkan jenazah dapat pahala. Mending mana? Nggak sampai dosa, memang nggak sampai haram. Tapi kalau ada larangan, ketika ditaati, atiullah wa atiur rasul, itu lebih baik, ya. Yang kedua, kata para ulama ada banyak madorot. Madorot yang pertama campur, ya kan di zaman Nabi itu sangat ketat, nggak boleh campur itu. Apalagi mengantarkan jenazah itu kan ritualnya sama dengan sholat. Sampai ada riwayat yang melarang pakai alas kaki ke komplek pemakaman. Kata Ibnu Qayyim, iya karena kayak masjid, ya masjid juga dilarang pakai alas kaki, kecuali masjid-masjid yang memang belum ada batas-batas sucinya, ya. Dan tidak boleh bercampur lelaki dan perempuan. Tapi kalau perempuan ikut mengantar jenazah itu susah itu, ya. Yang kedua, yang sudah kalau yang mengantarkan jenazah itu terlepas keluarganya atau bukan, terlebih lagi keluarganya sok ngariweuhkeun diteureun ceuriknya pingsan gitu. Sedang mau hudang deui. Jadi jenazah dengan ditangisi kan jadi berat ke jenazahnya, ya, jadi menyiksa jenazah, memperberat jenazah bukan memperingan jenazah, ya. Ibaratnya kita mau pergi tapi dicengcerikan kan berat, ya, tidak didoakan, tidak dilepas, ini malah dijadikan sedihnya sedih sampai histeris, kan jadi nggak leluasa pergi itu, ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazata faqumu. Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudoa.
siapa yang mengantarkannya jangan duduk hingga selesai dikuburkan, diletakkan di kuburan. Bahkan pernah lewat jenazah Yahudi, Nabi berdiri. Kata sahabat, Yahudi cen Nabi, bukankah Yahudi juga manusia? Jadi itu adabnya, Pak. Kalau ada iring-iringan jenazah, Bapak sedang duduk, berdiri. Ya. Kenapa? Gitu syariatnya gitu. Ya sebagai lamun dina upacara bendera mah penghormatan kepada orang meninggal, sekaligus mengingat bahwa kita nanti akan seperti itu. Ya. Yang kedua, dan ini yang sering luput ya, bapak-bapak yang mengantarkan jenazah jangan duduk sampai selesai. Ya terkecuali kalau datang kadinya teh ngagali lilakene bapak geus capek teh terjadi soal. Tapi saya pribadi enggak, ditunggu saja sambil berdiri. Dan dalam riwayat lain ya di hadis-hadis seputar ini, terutama di dalam Fiqhul Janais tulis oleh Syekh Albani, bapak-bapak tidak boleh tertawa-tertawa. Aduh, cenah Persib main di kandang jeung ngobrolkeun Persib bala gonjangan. Sahabat itu, kata para sahabat, kalau mengantarkan jenazah semua kepalanya tertunduk, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Sok mun aya manuk kan kieu. Moal mungkin kieu atuh murag manukna. Ya. Jadi ketika mengantarkan jenazah itu khidmat. Sedih, lain senang heureuy puntennya teu beradab teh. Ngobrol kayak itu ka dieu khidmat we mengantarkan jenazah itu. Kitanya berdiri, jangan duduk ya. Kalau saya memimpin ya saya selalu mengingatkan bapak-bapak ngadeg. Seharusnya nggak begitu. Seharusnya bapak-bapak sebelum beres tong dariuk gitu, berdiri. Tapi memang bagi bapak-bapak yang memimpin doa jenazah terakhir sudah dikuburkan ya harus menyuruh berdiri karena dalilnya begini, berdiri. Udah begitu kondisi kita dalam proses penguburan itu tidak dalam keadaan sukaria, tapi harus bersedih karena kita sedang dalam momen kematian. Dalam riwayat lain ada ketika Rasul datang ke pemakaman, makam itu belum selesai digali. Maka Rasulullah SAW menyampaikan tausiah. Makanya di dalam kitab-kitab hadis dikasih judul tausiah indal kubri, tausiah sebelum menguburkan. Panjang hadisnya. Pernah saya tulis di makalah kurang lebih sampai 3 halaman tuh. Ya. Jadi Rasul menjelaskan nanti kalian akan ada fitnah kubur. Bagaimana fitnah kubur itu? Kalau yang bisa jawab gimana? Kalau yang tidak bisa jawab gimana? Ya, bagaimana siksanya? Itu sampai para sahabat semua tertunduk gitu. Nah, ini yang dijadikan dalil di saudara-saudara kita ketika menguburkan itu ada tausiah. Ya, mantap sok lila. Ya. Tatanggi abdi di lembur, Ustad cengarah tere. Bagaimana kedudukan tausiah itu? Kalau kita lihat hadisnya, itu Rasul menyampaikan tausiah itu karena ketika datang belum selesai menggalinya. Jadi agar kondisinya tetap khidmat, sok tausiah atau ngobrol itu para rugu. Ya. Jadi ketika proses itu silakan, bukan sudah selesai lalu ada tausiah lama, bukan begitu. Jadi tausiah itu disampaikan sambil menunggu agar jamaah tetap khidmat. Ya.
tetap berdiri gitu. Itu hal-hal yang sering luput ya di sesama kita karena kita ngurus jenazah belum tahu hadisnya. Ya, ini bapak-bapak minimal sudah tahu hadisnya, saling mengingatkan, gitu tong gandeng, tong diuk, ya, termasuk kuburan tong ditijak, jangan diduduki. Ieu mah jaba diuk dina kuburannya, jaba ngobrol, jaba udud, wah, loba jaba. Ya, masa ini situasi khidmat, ya, tetap berdiri, tetap khidmat. Kuburan boleh dilangkahi, jangan diinjak, jangan diduduki gitu. Sok hese teh mematahan tetangga nu kararitu teh nyekut lantaran tara ngaraji teh ya. Wa Nabi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid radhiyallahu an adkhalal mayyit min qibali rijlail qabri. Abdullah bin Yazid memasukkan mayit dari arah kaki kuburan. Kalau kita kan ke barat ya, berarti dari arah selatan memasukkan itu. Jangan dari arah sana, jangan dari arah di dewe cenah langsung arah babari, kaditu heula. Ya. Ieu ge nu bopong jenazah nya petugas RW hansip kadang teu apal. Cenah Ustaz susah itu naya tembok. Nah, lain soal, tapi selama bisa kadieu lah jalan. Ya. Ini bapak-bapak yang memimpin jenazah begitu. Kata Abu Yazid, hadza minas sunnah. Ini sunnah yang diajarkan Nabi. Jadi memasukkan jenazah itu jangan dari arah timur, jangan dari arah utara atau dari arah barat, tapi harus dari arah selatan, dari arah kaki. Masukkan kepalanya dulu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ni Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian meletakkan jenazah dalam kuburan, bacanya bismillah wa ala millati Rasulillah, ya. Ini bapak-bapak yang bertiga di liang lahat menerima, pas dimasukkan ke liang lahat sambil baca bismillah wa ala millati Rasulillah. Aya babacaan. Dan pemimpin pemakaman harus mengingatkan. Soalnya kadang nu asup teh aya nu paheula-heula, aya nu pamumbung, ya. Saling dulu dan lupa kade babacaan bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup. Rawahu Abu Dawud bisnadin ala syarti Muslim wa zada Ibnu Majah min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha fil ithmi, dalam dosa. Jadi jangan mentang-mentang ini sudah meninggal diperlakukan tidak manusiawi. Tetap dibawanya tenang, nyotong dibawa lompat bae cedamal hudang deui cenah gitu. Bagaimana bapak saja ketika sakit kalau dibawakan masa dibawa lari. Memasukkannya juga kalau enggak cukup jangan dipiteskeun kakina atau kepalanya, lubangnya diperbesar. Cenah bae lah da geus maot ieu enggak boleh. Termasuk ini berlaku ketika memandikan, Pak. Masa memandikan dimasukkan air ke sini yuna dikitu-kitu, cing bapak mengker hidup dikitu-kitu nyeri teh. Tidak manusiawi. Terus sampai ada begitu. Kenapa? Ieu pancena ieuna kada bersih tina najis, enggak ada. Najis itu bukan ada dalam perut, di luar najis. Ayeuna bapak aya teh dalam perut. Aya najis teh. Teu najis teh mun keluar najis. Ya. Enggak ada. Terus kalau berdarah
terus pendarahannya dikeluarin dulu, dah sehat. Terus saya cocokkan. Orang yang hidup pun nggak mau diperlakukan seperti itu. Ya, jadi perlakukan mayit sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala al-hidu buatkanlah liang li untukku lahdan, satu liang satu lubang di pinggir lahdan. Jadi kalau kuburan Pak ya, ini kalau ke sana menghadap barat begitu ya, seukuran posisi tubuh jenazah. Menggali itu, nah ada yang begituan. Ini kalau ke sana menghadap kiblatnya. Wan sibu alal labani nasban, dan pasanglah labin. Labin tuh piringan-piringan ya, batu-batu, nasban sekuat-kuatnya, kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jenazah dimasukkan ke liang lahatnya ya, yang begitu, udah gitu ditutup dengan papan-papan. Labin itu batu-batu, papan-papan seperti kita. Kayak di lembur mah aku gebog jauh banyak. Nah, kalau kita pakai papan. Itu dulu jenazah Rasul pun seperti itu. Dan Rasul pun menyunahkannya demikian. Enggak ada peti, ya. Langsung saja masukkan ke sana. Jenazahnya juga menghadap kiblat, ya, disangkerengkeun, teu digolerkeun, teu ditangkupkeun, ya. Syukuran liang lahat lalu dipasang labin. Walil Baihaqi an Jabirin nahu wa zada wa rufi'a qabruhu 'alal ardi qadra shibrin, dan ditinggikan kuburannya dari tanah seukuran 1 jengkal untuk menandakan bahwa itu kuburan. Karena kan kuburan gak boleh diinjak, gak boleh diduduki. Tapi kalau rata pun gak apa-apa ya. Yang gak boleh itu sampai ditinggikan. Ada hadisnya di bab tauhid, Nabi memerintahkan agar setiap patung dipenggal dan setiap kuburan yang tinggi diratakan. Maksud diratakan tuh boleh rata, boleh disisakan sejengkal. Maksudnya nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau kita menemukan dulu dalam jejak Rasul kuburan para nabi tinggi-tinggi, yaitu contoh pelanggaran. Kenda nunguburna ge umat-umat baheula. Ya. Wali Muslimin anhu, dalam riwayat Muslim darinya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru, kuburan ditembok tidak boleh. Wa an yuq'ada alaihi, diduduki enggak boleh. Wa an yubna alaihi, dan dibikin bangunan di atasnya. San Diego Hills itu enggak boleh. Makam lalu ada bangunan kan buat peziarah, itu nggak boleh. Kayak di kuburan Pandu ya, kalau di Bandung semua kuburannya wah tarongkah atau astana apa ya, kuburan tokoh, itu nggak boleh. Dan kata Imam An-Nawawi, para ulama ini sudah sepakat kuburan nggak boleh ditembok. Tapi di kita ya ikut aturan dinas pemakaman dan pertamanan, kalau nggak ditembok dianggap nggak ada, nggak bisa ziarah lagi. Kalau begitu aturannya ya bayar iurannya tetap, tapi minta jangan ditembok, karena kalau ditembok haram ya. Termasuk dalam riwayat lain wan yuktabani, ditulisi baik itu di papan, baik di batu nisan, nggak boleh, haram ya. Dan saya pernah tulis di Buletin At-Taubah, penjelasan para ulama nggak ada toleransi sedikit pun, nggak boleh. Wacana kurnandana tetap nggak boleh, bikin tanda yang lain yang tidak dilarang oleh Nabi ya.
Dan ini semua malah kita saksikan sebaliknya, kuburan hampir semua ditembok lalu diberi nisan, ditulisi, nggak boleh, haram. Wa Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibni Mad'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan Utsman bin Mad'un wa tal kubro, lalu datang ke kuburan, fa alaihi salasah sayat, lalu Nabi menaburkan 3 kali taburan, wa huwa qaimun, dan beliau berdiri. Ini hanya boleh saja ya, jadi sambil dimakamkan Nabi ikut menaburkan ya. Kalau di mazhab Syafi'i ini dijadikan salah satu rukun. Jadi pemimpin pemakaman itu menaburkan ke atas kuburannya 3 kali. Tapi bagi mazhab yang lainnya ini bukan syariat, cuma boleh saja ya, bukan berarti harus diamalkan. Kemudian dari Utsman radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, kalau selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, berdiri di atas kuburannya dan berkata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'alu. Istighfarkan saudara kalian, mintakan untuknya ketetapan hati agar bisa menjawab, karena sungguh sekarang dia ditanya. Ini apakah pakai alhamdulillah atau tidak, silakan. Kalaupun tidak disebut di sini bukan berarti nggak boleh. Kalaupun langsung nggak apa-apa. Ya. Nanti kita sambung pada Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu satu hadis terakhir dari Domroh bin Habib ahadit tabi'in, salah seorang tabi'in, ini bukan sahabat ya. Kanu, mereka para tabi'in, halaman 250. Yastahibbuna, menyukai, idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu, apabila telah selesai bagi mayit kuburannya, sudah dirapihkan, wan sorofan nasu anhu, para pelayat, para pengantar pun sudah pulang, an yuqala inda qabri, untuk dikatakan di sisi kuburannya, ya fulan, wahai fulan. Kalau misalkan Pak Ahmad, ya Ahmad, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah sampai 3 kali. Ya fulan, qul rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Ahmad, katakan Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Riwayat Sa'id bin Mansur mauquf, dan riwayat Tabrani dari hadis Abu Mamah marfu tapi panjang. Ini hanya asar ya, asarnya juga asar tabi'in, bukan dari sahabat, bukan dari Nabi. Tapi memang di mazhab Syafi'i dijadikan adab, beres menguburkan, tinggal seseorang keluarganya menemani, berkata demikian kepada penghuni kubur ya. Ini bagian dari tasbit untuk menguatkan jenazah, menemani jenazah dalam menjawab pertanyaan dari malaikat maut, malaikat kubur ya, Munkar dan Nakir kan. Kemudian nanti dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim, ini juga bukan dari Nabi tapi asar
dari Amr bin As. Kata Amr bin As ketika dia menangis menjelang wafatnya, lalu dihibur oleh anak-anaknya, kenapa bapak menangis? Bapak kan sudah jelas pejuang, mujahid, muhajirin, ya sudah terlalu banyak jasanya buat Islam. Kata Amr bin As, saya menangis ya karena takut dosa dan sebagainya, biasa. Lalu kata beliau, kata Amr bin As, nanti kalau sudah selesai menguburkan, tunggulah aku seukuran unta yang disembelih dan selesai penyembelihannya, pengurusannya, agar aku merasa tenang ketika datang utusan Robku, gitu. Nah, itu dijadikan dalil di mazhab Syafi'i bahwa setelah selesai penguburan itu ada baiknya keluarga orang-orang terdekat tuh menunggui kuburannya. Seukuran disembelih sapi lah di orangnya sampai beres. Kalau satu sapi kan 2 jam beres, ya kurang lebih 2 jam. Dan kemudian nanti ada kaul dari Imam Syafi'i, menunggu itu menunggu apa? Menunggu untuk menguatkan mayit, dan lebih baik atau yang terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Bahkan kalau sampai khotam pun itu bagus, kata beliau, ya. Maka dari itu di mazhab Syafi'i setelah selesai, tadi kan penguburan cuma terakhir itu cuma istighfar dan mendoakan agar jenazah itu bisa menjawab. Ustaz cenah kumaha doana? Allahumma ighfir lahu wa atihi tatsbit, sakitu cukup. Atau mau pakai doa-doa dalam sholat jenazah silakan. Atau mau pakai doa biasa bahasa kita, ya Allah ampunilah dia, kuatkan dia hatinya agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Boleh begitu. Selesai, udah selesai pulang, gitu kan? Tapi bagi orang-orang terdekatnya, menurut mazhab Syafi'i, itu menemani dulu. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Amr bin As tadi, menemani, dan kata Imam Syafi'i dianjurkan sambil membaca Al-Quran, ngarahaneun gitu. Tapi saya sendiri ya diajarkan oleh guru-guru saya, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Albani, itu hanya ijtihad sahabat Amr bin As saja, yang lainnya nggak ada, ya. Jadi perasaan baper lah, ya, subjektif seorang Amr bin As yang takut keeng gitu, agar tidak merasa keeng, ingin ditemani nanti sebelum sesudah dikuburkan. Cuma tentu perasaan itu apakah betul orang yang membacakan Quran di atas kuburan sampai kepada jenazah merasa ditemani? Kalau sesudah itu gimana? Itu jenazah perasaannya walau alam kan, itu wilayah gaib, ya. Maka dari itu madhab guru-guru saya termasuk Syekh Albani ini sebaiknya tidak diamalkan, ya. Kalaupun bapak-bapak mau mengamalkan ikut madhab Syafi'i, tidak boleh disebut bid'ah karena ada dasar dalilnya, ada qaul ulamanya, apalagi menyebut musyrik berlebihan. Kalaupun ada yang tidak, bapak-bapak juga jangan menyebut cenah meni nggak punya perasaan, nggak usah. Karena memang Nabi tidak mengajarkan, para sahabat tidak mengajarkan. Yang ada hanya
ijtihad seorang sahabat Amr bin As dan ini para tabi'in. Gitu. Jadi model perbedaan fikih seperti ini sesuatu yang wajar ya, tinggal bapak ibu mau milih yang mana. Kalau saya pribadi ya yang simple, karena kalau harus menemani, masa menemani seumur di kuburan ngarah teu keung. Jadi itu kan subjektif pribadi Amr bin As yang sedang menangis menjelang wafat. Walau alam udah meninggal mah betul perasaannya begitu, kita nggak tahu ya. Kalau memang begitu pasti ada hadis dari Nabi ya, tapi kan nggak ada hadis dari Nabi. Para sahabat juga nggak ada kecuali beliau saja. Tapi sekali lagi tadi catatannya, seandainya ada yang mengamalkan, bapak-bapak nggak usah terlalu keras ya, ekstrim. Bid'ah musyrik, pulang nggak usah. Ya. Biarkan tuh hak ijtihad mereka, mau mangga, tidak juga nggak jadi soal. Ya. Atau kalau menurut saya lebih baik tidak, karena dasar dalilnya hanya athar sahabat dan tabi'in. Sekian ini seputar menguburkan jenazah, mudah-mudahan jelas dengan sekelumit ikhtilaf yang adanya. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Mangga Pak Haji. Yang pertama tentang rahab tadi, saya pernah melihat ada yang di bawah itu masuk, tapi ada yang sebagian aja dijalankan gitu. Ada juga yang rata, nggak ada rahatnya gitu. Di kubur ya, di kuburan. Kuburan masa besar ada karena bencana alam banyak masalah dengan kesalahan. Yang pertama itu, yang kedua untuk perempuan Ustaz yang mengantar jenazah, bagaimana karena kalau suatu hal dia ikut dalam satu mobil, akhirnya dia hanya nunggu tempat waktu saja, tidak masuk ke kuburan, apakah itu tidak termasuk mengantarkan atau tidak. Mungkin sementara itu Ustaz, terima kasih. Yang pertama, setahu saya ini ketentuan lahad ini pasti ya, qot'i, para ulama sepakat. Justru saya seumur hidup saya mengantarkan jenazah, mau yang madhab saya atau madhab tetangga saya, ada semua, nggak pernah saya melihat kuburan yang tidak ada lahad. Bahkan ketika mengantarkan ke Samarang, yang madhabnya juga madhab yang berlainan dengan saya sama, saya tahu ku gebog cau teh pangkal batang pohon pisang ya, itu di sana. Oh di dieu mah cita ku gebog cau. Jadi ada lahadnya. Kalaupun yang tidak, saya menduga mereka nggak tahu ya, nggak tahu, padahal itu adalah bagian dari sunnahnya begitu. Kemudian ya, jadi harus ada lahad ya. Kemudian yang ketiga dulu yang saya ingat, kalau perempuan itu tidak niat mengantarkan, ya hanya ikut serta dalam mobil, ya berarti tidak mengantarkan. Tapi kalau niat mengantarkan meski sampai di mobil, ya itu berarti mengantarkan ya. Tapi yang saya lihat dulu ketika Ustadz Siddiq Amin rahimahullah kan dari Bandung ke Tasik, banyak tuh ibu-ibu yang mengantarkan. Tuh ditegur sama guru-guru kami, tuh nganterkeun cenah ieu mah hoyong nyarengan we karena nineng gitunya. Tapi sampai pesantren Benda, dari pesantren Benda ke makam nggak ada yang mengantarkan ya. Jadi niatnya memang tidak mengantarkan sampai liang lahad, karena itu makruh ya.
Satu lagi apa Pak Haji? Yang kedua itu adalah yang pertama tentang lahan yang itu adalah paling atas di hanya karena suatu hal tadi dia satu rombongan kalau saya ke jalan itu tapi dia tidak ke kuburannya. Iya. Oh ya, saya masih ingat. Yang kedua tadi yang kuburan massal ya. Iya. Iya. Kuburan massal itu sebisa mungkin seperti yang sunnah ini ya. Dan itu alhamdulillah bisa gitu. Di zaman Covid kemarin saya mengantarkan ke Cihapit ya, daerah kekuasaan Pak Camat di Lewi Gajah ya. Itu posisi kuburannya tetap menghadap kiblat semua. Kan memang Pak Reneng bisa, Pak Hadap bisa. Jadi masing-masing tetap ada liang lahatnya ya. Tapi memang ada hadis tentang syuhada Badar ya, syuhada Uhud. Nabi menyatukan dua jenazah dalam satu liang lahat. Itu boleh ya. Jadi walau alam, cuma kalau dalam hadis itu satu liang lahat berdua berarti ngarendeng. Yang pertama kali dimasukkan kan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu sampai begitu Nabi ya. Bukan ketika hidup saja, sampai meninggalnya pun yang paling banyak hafalan Quran itu dimuliakan. Ya, dengan hadis itu kalau memang darurat ya nggak mungkin bikin liang lahat untuk satu, boleh satu liang lahat untuk dua, untuk tiga ya. Tapi tetap diusahakan ada labinnya ya. Jadi mungkin lebih menjorok gitu ya, dipasang labin kemudian tutup. Kali lagi berapa itu masuknya hukum kedaruratan, tapi harus betul-betul darurat. Mangga Pak Haji? Mangga. Dari arah kaki. Ya iya, ya. Kaki dulu. Ya. Enggak. Ya. Yang kemarin itu di doa sholat kalau untuk Ibrahim itu nggak ada khusus Ibrahim nggak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Ya boleh. Di sini semuanya nggak pakai. Ya. Saya pernah nulis di buku saya yang Islam Kapah jilid 3, itu ada 10 sholawat Ibrahim itu macam-macam. Jadi saya pilih yang satu saja yang biasa saya baca sejak kecil. Ya. Jadi yang tadi Pak Haji di hadisnya jelas min kibali. Kibali itu dari arah kiblat, dari arah rijlayil kobri, arah kaki. Kalau arah kaki bukan berarti kakinya dulu, berarti kalau konteks Indonesia kan kuburannya ke barat dari arah selatan ya, harus begitu. Dan kalau tim mayit di RW saya sudah paham, karena ahli-ahli ngaji yang mimpinnya juga ketua RW, staf RW-nya jamaah kita, jadi aman lah, selalu dari arah sana ya. Jadi begitu, kepala dulu tentu. Jadi jangan itu dewelah cenah langsung, kecuali kalau kuburannya nyedak pisan ke dinding sebelah selatan, itu lain soal ya. Jadi darurat atau melebetna boleh dari arah timur ya. Ada lagi? Enggak. Tapi masih masalah jenazah. Ini masalah memandikan jenazah. Apa ada yang saya sering dibutuhkan dulu
Ada yang setelah dimandikan baru diwudukan dulu. Izin, mohon izin, mana yang lebih sopan, apakah diwudukan dulu atau setelah mandi diwudukan? Sekian, terima kasih. Iya, kemarin kita bahas hadis-hadisnya, bukan diwudukan, dimandikan mulai dari anggota wudu. Bukan diwudukan, kalau diwudukan ada kumur-kumur, nggak ada. Ya. Jadi anggota wudu itu kan 4. Wajah dulu dicuci, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tapi tidak diwudukan, dicuci saja biasa. Udah gitu bagian kanan, ya, kanan depan dan belakang. Udah gitu baru diratakan ke sebelah kiri, ya. Memandikannya ya memandikan biasa, enggak mandi junub ditabur 3 kali ya, dituangkan ke kepala, enggak. Mandi biasa saja. Karena ketentuan mandi junub itu ya buat yang hidup, yang junub. Kalau mayit kan lain lagi. Di hadisnya tidak ada satupun keterangan seperti memandikan mandi junub, nggak ada. Pokoknya memandikan dengan urutan tadi, mulai dari anggota wudu, kemudian sebelah kanan, udah gitu diratakan. Ya, begitu Pak Haji. Cukup? Gimana Pak Haji? Setelah kita memandikan jenazah selesai, apakah itu diwudukan atau Enggak ada diwudukan. Langsung aja dikeringkan untuk langsung dikafani. Ya. Enggak ada wudu. Cuma memandikan mulai dari anggota wudu. Mengapa Haji? Dan tadi Ustaz tidak memasukkan jenazah, Ustaz, atau lainnya, Ustaz. Jenazah dibawa dari arah kaki, dari arah selatan, Ustaz. Terus kalau itu masih di atas, itu ditaruh di sampingnya, baru dimasukkan bareng-bareng gitu, di depan. Ke liang lahat. Yang lahat, itu Ustaz. Ya. Bukan dari arah kaki, terus kepalanya dulu, baru kakinya. Ya teknis itu mah ya. Kalau di hadis sampai detail gitu nggak ada. Yang jelas kita masukkan dari arah kaki, diterima oleh orang yang di bawah. Tentu diterima dulu, nggak mungkin langsung dimasukkan. Ya, terima dulu oleh bertiga biasanya, lalu dimasukkan bareng. Ya. Dan ketika meletakkan ke liang lahat, baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Gitu. Enggak? setelah memasukkan jenazah ke liang lahat setelah selesai, adabnya seperti apa Ustaz? Apakah ada doa lagi atau? Ya, jadi beres menguburkan, posisinya semua masih berdiri, yang duduk disuruh berdiri juga. Bahkan sebelum selesai pun yang duduk diingatkan jangan duduk, berdiri. Ya. Apalagi ketika mau berdoa. Nah, udah beres, berdoa terakhir. Doa terakhirnya sebagaimana sabda Nabi, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'alu. Istighfarkan untuk saudara kalian, mintakan untuknya tathbit, keteguhan hati agar bisa menjawab pertanyaan malakul kubur. Ya. Kalau mau dialih bahasakan bahasa Arab, Allahumma gfir lahu wa atihi tathbit, sakitu cukup. Ya. Atau mau pakai doa dalam jenazah boleh. Kalau saya sering pakai doa yang ada di jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu, dan seterusnya. Ya. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, ya, dan seterusnya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, ampuni bapak saya, saudara saya,
berikan dia keteguhan hati agar bisa menjawab pertanyaan malakul kubur dan seterusnya. Ampuni, beri rahmat, luaskan alam kuburnya, terangi ya, sampaikan dia sampai hari akhir, bangkitkan dalam keadaan orang-orang yang solih dan sebagainya. Silakan pakai bahasa Indonesia. Udah gitu udah selesai, bubar. Cuma tadi di mazhab Syafi'i udah bubar teh khusus untuk orang-orang terdekatnya menunggu sambil baca Quran. Cukup? Ya, baik, terima kasih. Ada satu pembahasan lagi seputar jenazah. Nanti saya badami dengan DKM mau langsung praktik atau dituntaskan dulu ya. Kalau dituntaskan dulu insya Allah ada satu pertemuan lagi sebelum saya ada agenda umroh. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.